Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Shelly Ananda adalah sosok yang selama ini dikenal sebagai istri dari Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo yang kemudian menjadi Wakil Presiden Indonesia. Sejak awal, ia menjalani perannya sebagai pendamping suami dengan sederhana dan jauh dari sorotan publik. Namun, setelah Prabowo Subianto dan Gibran resmi memenangkan pemilu 2024, takdir membawa Shelly ke posisi yang sama sekali tidak ia bayangkan sebelumnya. Dengan terpilihnya Prabowo sebagai presiden, Indonesia untuk pertama kalinya menghadapi situasi di mana seorang kepala negara tidak memiliki pasangan resmi. Tradisi kepresidenan Indonesia selalu menghadirkan sosok ibu negara yang mendampingi presiden dalam tugas kenegaraan dan kegiatan sosial. Kekosongan ini menimbulkan pertanyaan, siapa yang akan menjalankan peran tersebut? Dalam berbagai diskusi publik, banyak spekulasi bermunculan mengenai siapa yang pantas mengisi posisi itu. Beberapa pihak menyebut bahwa peran tersebut bisa saja tetap kosong, sementara yang lain meyakini bahwa sosok terdekat yang bisa mengembannya adalah istri wakil presiden, yakni Shelly Ananda. Keputusan pun dibuat. Pemerintah akhirnya mengonfirmasi bahwa Shelly akan menjalankan tugas-tugas ibu negara dalam kapasitasnya sebagai istri wakil presiden. Keputusan ini menuai pro dan kontra. Sebagian besar masyarakat mendukungnya, namun ada pula yang mempertanyakan apakah ini melanggar aturan protokoler yang ada. Di tengah perbincangan yang semakin meluas, Shelly tetap bersikap tenang. Ia menyadari bahwa kepercayaan ini bukan sesuatu yang ringan. Sebagai seorang perempuan muda yang sebelumnya lebih banyak mengurus keluarga, kini ia harus beradaptasi dengan tuntutan baru yang lebih besar dan lebih kompleks. Media mulai menyoroti langkah-langkahnya. Setiap gerakan, ucapan, bahkan busana yang ia kenakan menjadi bahan perbincangan. Sebagian besar media menampilkan Shelly sebagai sosok yang elegan dan penuh wibawa, tetapi ada pula yang meragukan apakah ia mampu mengemban tugas sebesar ini. Di sisi lain, ada seorang perempuan yang tak bisa menyembunyikan perasaannya, Titik Soeharto. Mantan istri Prabowo ini menyaksikan semua perkembangan dengan hati yang berat. Bukan hanya karena perannya dalam hidup Prabowo telah lama berakhir, tetapi karena ia merasa ada kesempatan yang seharusnya bisa menjadi miliknya. Sejak dulu, Titik dikenal sebagai sosok yang selalu berada di sisi Prabowo dalam perjuangannya. Mereka pernah berbagi visi dan mimpi untuk Indonesia, meskipun akhirnya jalan hidup membawa mereka berpisah. Namun, melihat Prabowo kini duduk di kursi tertinggi tanpa dirinya di sisi, ada rasa penyesalan yang diam-diam menggerogoti hatinya. Di ruang pribadinya, Titik merenung. Jika saja dulu pernikahannya dengan Prabowo bisa bertahan, mungkin hari ini ia yang berada di posisi Shelly. Mungkin ia yang berjalan di samping presiden, menjalankan peran sebagai ibu negara dengan penuh kebanggaan. Namun, kenyataan berkata lain, dan kini ia hanya bisa menyaksikan perjalanan ini dari kejauhan. Shelly sendiri tidak pernah membayangkan bahwa kehadirannya sebagai ibu negara sementara ini akan menimbulkan gelombang emosi di banyak pihak. Ia hanya berusaha menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya, tanpa memikirkan polemik yang terjadi di luar sana. Sebab baginya, ini adalah amanah yang harus ia jalankan dengan penuh tanggung jawab. Setelah keputusan resmi diumumkan bahwa Shelly Ananda akan menjalankan tugas-tugas ibu negara, langkah pertamanya pun dinantikan publik. Banyak yang penasaran, bagaimana ia akan menyesuaikan diri dengan peran yang sebelumnya selalu dipegang oleh istri presiden.
Mampukah ia menghadapi tekanan sebagai figur publik yang kini menjadi sorotan nasional? Sally menyadari bahwa tugas ini bukan sekadar simbolis. Ada banyak tanggung jawab yang harus ia emban, mulai dari mendampingi presiden dalam acara kenegaraan, menghadiri pertemuan dengan berbagai organisasi, hingga mengurusi kegiatan sosial yang menjadi tradisi seorang ibu negara. Meski awalnya merasa canggung, ia bertekad untuk melakukannya dengan sepenuh hati. Langkah pertamanya adalah menghadiri sebuah acara sosial yang digelar di Istana Negara. Dalam acara tersebut, Sally bertemu dengan berbagai komunitas dan organisasi perempuan yang selama ini bekerja sama dengan ibu negara dalam program-program sosial. Ia menyimak dengan penuh perhatian, berusaha memahami apa yang bisa ia lakukan dalam peran barunya. Banyak pihak terkesan dengan pembawaan Sally yang sederhana dan ramah. Ia tidak tampil berlebihan, tetapi sikapnya yang tenang dan penuh perhatian membuatnya mudah diterima. Sejumlah aktivis perempuan bahkan menyatakan dukungan mereka, berharap bahwa Sally bisa membawa pendekatan baru dalam peran yang selama ini identik dengan figur istri presiden. Di balik layar, Sally harus menyesuaikan diri dengan jadwal yang padat. Ia yang sebelumnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk keluarga dan kegiatan di Solo, kini harus sering bepergian ke berbagai daerah dan menghadiri acara resmi. Gibran, sebagai suaminya, memberikan dukungan penuh. Ia tahu bahwa Sally butuh waktu untuk beradaptasi, tetapi ia yakin bahwa istrinya bisa mengemban tugas ini dengan baik. Sementara itu, Titik Soeharto tak bisa menghindari perasaan campur aduk yang terus menghantuinya. Setiap berita tentang Sally yang muncul di media hanya menambah perasaan menyesalnya. Ia teringat bagaimana dulu, ketika masih menjadi istri Prabowo, ia selalu membayangkan hari di mana mereka berdua akan berdiri bersama sebagai pasangan presiden dan ibu negara. Titik bukan hanya sekadar mantan istri Prabowo, tetapi juga bagian dari keluarga besar cendana yang memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia. Ia tahu bagaimana dinamika kekuasaan bekerja, dan ia juga tahu bahwa takdir telah membawanya ke jalan yang berbeda. Namun, melihat Sally mengambil posisi yang seharusnya bisa menjadi miliknya, ada rasa kehilangan yang sulit ia ungkapkan. Meskipun demikian, Titik berusaha menahan diri untuk tidak menunjukkan perasaannya di hadapan publik. Ia tetap tampil tenang dalam berbagai kesempatan, meski dalam hati ia bertanya-tanya, apakah Prabowo pernah memikirkan dirinya dalam situasi ini? Apakah ada sedikit saja penyesalan dalam diri Prabowo karena mereka berpisah? Di sisi lain, Sally tidak pernah memikirkan hal semacam itu. Baginya, ini adalah amanah yang harus ia jalankan, bukan soal siapa yang lebih pantas atau siapa yang seharusnya berada di posisi ini. Ia tidak ingin terjebak dalam perdebatan atau spekulasi, karena fokus utamanya adalah menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Hari-hari pertama sebagai ibu negara, sementara tidaklah mudah bagi Sally, tetapi ia mulai menemukan ritmenya. Ia belajar dari pengalaman, mendengarkan masukan dari berbagai pihak, dan perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan tuntutan barunya. Dalam hati, ia hanya berharap bisa menjalankan tugas ini dengan baik, tanpa perlu memikirkan hal-hal di luar kendalinya. Setelah resmi menjalankan tugas sebagai ibu negara, perhatian media terhadap Sally Ananda semakin meningkat. Setiap langkahnya kini menjadi sorotan, dari cara ia berbicara, cara berpakaian, hingga bagaimana ia berinteraksi dengan masyarakat. Ada yang mengagumi kesederhanaannya, tetapi ada pula yang skeptis, mempertanyakan apakah ia benar-benar mampu menjalankan peran ini dalam jangka panjang. Di berbagai platform media sosial, diskusi mengenai Sally terus berkembang.
Para pendukungnya menyoroti bagaimana ia tetap rendah hati meskipun kini berada di lingkungan istana. Mereka membandingkannya dengan para ibu negara sebelumnya yang biasanya berasal dari latar belakang yang lebih terbiasa dengan dunia politik. Namun, ada juga kritik yang menilai bahwa posisi ini seharusnya tidak diisi oleh istri wakil presiden karena secara protokoler berbeda. Sally sendiri memilih untuk tidak terlalu memikirkan komentar-komentar negatif. Ia sadar bahwa berada di posisi ini berarti harus siap menerima kritik. Yang terpenting baginya adalah menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia mulai menyusun rencana untuk berbagai program sosial, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan anak-anak, topik yang memang sudah lama menarik perhatiannya. Salah satu program pertamanya adalah kunjungan ke panti asuhan di Jakarta. Dalam acara itu, Sally tidak hanya datang sebagai tamu kehormatan, tetapi juga benar-benar meluangkan waktu untuk berbincang dengan anak-anak. Ia bertanya tentang impian mereka, mendengar cerita mereka, dan berusaha memberikan motivasi. Banyak yang terkesan dengan sikapnya yang hangat dan tulus, sesuatu yang jarang terlihat dalam kunjungan formal semacam ini. Sementara itu, Titik Soeharto kembali menjadi perbincangan. Beberapa media mulai membandingkannya dengan Sally, mengangkat cerita tentang bagaimana ia dulu pernah menjadi pendamping Prabowo dalam banyak kesempatan politik. Tidak sedikit yang berspekulasi bahwa jika saja ia masih bersama Prabowo, maka peran ibu negara pasti akan dipegang olehnya. Di tengah spekulasi tersebut, Titik tetap berusaha menjaga wibawa. Ia tidak ingin larut dalam perasaan menyesal yang berlebihan, meskipun dalam hatinya ada perasaan kehilangan yang sulit dihilangkan. Ia menyadari bahwa kehidupan telah membawa mereka ke jalan yang berbeda, dan sekarang ia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Prabowo sendiri tidak pernah secara terbuka menyinggung soal ini. Sebagai presiden, ia sibuk dengan berbagai agenda kenegaraan dan diplomasi. Namun, beberapa orang dekatnya mengatakan bahwa Prabowo masih menghormati Titik dan mungkin dalam hati kecilnya, ada sedikit perasaan bahwa sejarah mereka seharusnya berjalan berbeda. Di sisi lain, Gibran terus mendukung Sally dalam menjalankan tugas barunya. Ia memahami bahwa perubahan ini bukan hal yang mudah bagi istrinya. Mereka sering berdiskusi di waktu-waktu senggang, membicarakan tantangan yang dihadapi Sally dan bagaimana mereka bisa tetap menjaga keseimbangan antara tugas negara dan kehidupan pribadi mereka. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Sally mulai terbiasa dengan dinamika barunya. Ia tidak ingin membandingkan dirinya dengan ibu negara sebelumnya, apalagi memikirkan spekulasi tentang siapa yang seharusnya berada di posisi ini. Baginya, ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, tanpa perlu terpengaruh oleh perdebatan yang tidak ada habisnya. Perjalanan Sally sebagai figur publik baru saja dimulai. Banyak tantangan yang menantinya, tetapi ia tahu bahwa selama ia menjalani semuanya dengan ketulusan, ia akan mampu menghadapinya. Yang terpenting, ia tetap menjadi dirinya sendiri, seseorang yang selalu berusaha menjalankan tugasnya dengan rendah hati dan penuh dedikasi. Memegang peran sebagai ibu negara, meskipun tidak resmi, bukanlah tugas yang ringan. Sally Ananda mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Setiap langkahnya kini dipantau, setiap keputusannya dikritisi. Ia tahu bahwa posisi ini datang dengan kehormatan, tetapi juga dengan beban yang tidak sedikit. Salah satu tantangan terbesarnya adalah menghadapi perbedaan ekspektasi dari berbagai pihak. Ada yang ingin ia tampil lebih formal dan anggun seperti para ibu negara. Sebelumnya, ada pula yang mengapresiasi gaya sederhananya dan berharap ia tetap seperti itu. Sally memilih untuk tetap menjadi dirinya sendiri,
tetapi ia juga menyadari bahwa ada standar tertentu yang harus ia penuhi. Di tengah semua ini, ia menerima undangan untuk menghadiri pertemuan dengan organisasi perempuan yang selama ini aktif dalam kegiatan sosial. Dalam acara itu, beberapa tokoh senior menyampaikan harapan mereka agar Sally lebih aktif dalam memperjuangkan isu-isu perempuan. Mereka ingin melihatnya tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai sosok yang benar-benar bisa membawa perubahan. Sally mendengarkan dengan saksama. Ia tidak ingin hanya menjadi pendamping seremonial, tetapi benar-benar ingin berkontribusi. Namun, ia juga sadar bahwa batasannya sebagai istri wakil presiden berbeda dengan ibu negara yang sebenarnya. Ada aturan protokoler yang harus ia hormati, dan ini menjadi dilema tersendiri baginya. Sementara itu, Titik Soeharto semakin merasa terpinggirkan. Meski ia berusaha tegar, bayangan tentang apa yang bisa terjadi jika ia masih bersama Prabowo terus menghantuinya. Ia melihat bagaimana Sally mulai diterima oleh masyarakat, sesuatu yang dulu ia impikan untuk dirinya sendiri. Sejumlah pendukung lama Prabowo yang masih setia pada keluarga Cendana mulai berspekulasi apakah ada kemungkinan rekonsiliasi antara Prabowo dan Titik. Isu ini berkembang di media sosial, meskipun tidak ada tanda-tanda bahwa Prabowo tertarik untuk membuka lembaran lama. Di istana, Sally tetap menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Ia menghadiri berbagai acara kenegaraan, menemui tamu-tamu penting, dan terus belajar tentang bagaimana seorang ibu negara seharusnya bersikap. Namun, semakin dalam ia masuk ke dalam dunia ini, semakin ia menyadari bahwa banyak hal yang harus ia pelajari. Gibran selalu berusaha memberi dukungan. Ia tahu bahwa tugas ini bukan sesuatu yang pernah Sally bayangkan sebelumnya. Di sela-sela kesibukannya sebagai wakil presiden, ia selalu menyempatkan waktu untuk mendengar cerita istrinya, memastikan bahwa Sally tetap kuat menghadapi tantangan ini. Di luar sana, perdebatan tentang posisi Sally belum juga mereda. Ada yang masih mempermasalahkan legitimasi perannya, ada pula yang sudah mulai menerimanya sebagai bagian dari dinamika politik yang baru. Sally sadar bahwa ia tidak bisa membuat semua orang senang. Yang bisa ia lakukan hanyalah menjalankan tugasnya sebaik mungkin, dengan ketulusan dan dedikasi. Meskipun tantangan di balik kehormatan ini tidak mudah, ia bertekad untuk terus melangkah, menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Seiring berjalannya waktu, peran Sally Ananda sebagai pendamping presiden dalam tugas-tugas kenegaraan semakin mapan. Ia mulai terbiasa dengan protokoler istana, menghadiri pertemuan-pertemuan resmi, dan mengelola berbagai program sosial. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang terus ia rasakan, perbandingan yang tak kunjung usai. Setiap kemunculannya di publik selalu dibandingkan dengan ibu negara sebelumnya, terutama dengan Iriana Jokowi yang dikenal sebagai sosok sederhana dan penuh kelembutan. Ada yang mengatakan bahwa Sally memiliki aura yang berbeda, lebih muda dan modern, tetapi ada pula yang menilai ia masih belum bisa menandingi pengalaman Iriana dalam mendampingi suami di dunia politik. Selain itu, bayangan Titik Soeharto masih terus menghantui perbincangan di media sosial. Banyak yang merasa bahwa seandainya Prabowo tetap bersama Titik, maka dialah yang akan berada di posisi ini. Beberapa kelompok pro-Cendana bahkan secara terbuka menyatakan bahwa Titik lebih pantas, mengingat latar belakang keluarganya yang sudah lama berkecimpung dalam dunia politik dan pemerintahan. Titik sendiri tidak pernah memberikan komentar langsung mengenai hal ini. Namun, dalam beberapa kesempatan, ia terlihat hadir dalam acara-acara yang melibatkan tokoh-tokoh politik senior.
Beberapa orang menduga bahwa ia masih memiliki ambisi politik tersendiri dan mungkin saja suatu saat nanti akan kembali ke panggung kekuasaan dengan caranya sendiri. Sementara itu, Sally tetap fokus pada tugasnya. Ia mulai menggagas program-program sosial yang lebih konkret, salah satunya adalah inisiatif pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di daerah terpencil. Dengan dukungan dari berbagai organisasi, ia berharap dapat memberikan kontribusi nyata, bukan sekadar menjadi pendamping presiden dalam acara resmi. Namun, tantangan terbesar Sally bukan hanya berasal dari perbandingan dengan figur lain, tetapi juga dari ekspektasi publik yang tinggi. Ada yang berharap ia lebih vokal dalam isu-isu perempuan, sementara yang lain ingin ia tetap bersikap netral dan tidak terlalu terlibat dalam politik. Di tengah semua tekanan itu, Gibran selalu berusaha menjadi sandaran bagi Sally. Ia memahami betul bahwa posisi ini tidak pernah mudah, terutama bagi seseorang yang sebelumnya lebih nyaman hidup di balik layar. Ia terus menyemangati Sally untuk tetap menjadi dirinya sendiri dan tidak terlalu terbebani oleh opini publik. Meskipun ada berbagai opini yang berkembang, banyak pihak yang mulai menerima kehadiran Sally dalam peran barunya. Beberapa tokoh politik bahkan mengakui bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi lebih dari sekadar simbol. Dengan caranya sendiri, Sally mulai membangun jejaknya sebagai seorang figur publik yang memiliki nilai dan prinsip. Di sisi lain, Titik semakin menyadari bahwa masa lalunya bersama Prabowo tidak akan kembali. Meskipun masih ada yang berharap ia bisa mengambil peran yang lebih besar di politik, ia tahu bahwa jalannya kini sudah berbeda. Namun, di dalam hatinya, ada satu hal yang sulit ia pungkiri, penyesalan bahwa ia tidak bisa berada di posisi Sally saat ini. Hari-hari terus berjalan, dan Sally semakin percaya diri dalam menjalankan tugasnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindari perbandingan atau kritik, tetapi yang terpenting baginya adalah tetap menjalankan amanah ini dengan tulus. Selama ia bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, maka semua sorotan dan komentar hanyalah bagian dari perjalanan yang harus ia lalui. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan tentang Sally Ananda yang semakin aktif dalam tugas-tugas kenegaraan, Titik Soeharto menjalani hari-harinya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Meski ia tetap aktif di berbagai kegiatan sosial dan politik, ada momen-momen di mana ia tak bisa menghindari bayangan masa lalunya bersama Prabowo Subianto. Beberapa kali, ia menghadiri acara resmi yang juga dihadiri oleh Prabowo. Meskipun hubungan mereka tetap baik dan penuh rasa hormat, ada batas tak kasat mata yang memisahkan mereka. Bagi Titik, melihat Prabowo sebagai presiden bukanlah hal yang mengejutkan, karena ia tahu betapa besar ambisi dan perjuangan mantan suaminya itu. Yang sulit baginya adalah menerima kenyataan bahwa ia bukan lagi orang yang mendampinginya dalam momen bersejarah ini. Setiap kali melihat berita tentang Sally yang mendampingi Prabowo dalam acara kenegaraan, ada perasaan asing yang menyusup di hatinya. Bukan karena ia iri atau membenci, tetapi karena ia tahu bahwa di dunia lain, dalam garis waktu yang berbeda, mungkin dialah yang seharusnya berada di posisi itu. Namun, hidup telah memilih jalannya sendiri, dan kini ia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Banyak orang masih berharap ia bisa kembali ke dalam lingkaran kekuasaan. Beberapa pendukungnya bahkan mulai mendorongnya untuk lebih aktif di politik, mengisyaratkan bahwa ia masih memiliki peluang besar untuk memainkan peran penting. Namun, Titik tahu bahwa ini bukan sekadar tentang ambisi pribadi. Ada luka dan penyesalan yang harus ia selesaikan dengan dirinya sendiri sebelum ia bisa melangkah lebih jauh. Di sisi lain, Sally Ananda terus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
Ia mulai memahami bahwa menjadi figur publik bukan hanya soal menghadiri acara resmi dan berfoto bersama tokoh-tokoh penting, tetapi juga tentang memahami isu-isu masyarakat dan mencari solusi nyata. Ia ingin keberadaannya memiliki arti, bukan sekadar menjadi simbol di samping presiden. Salah satu program yang sedang ia rancang adalah inisiatif untuk membantu perempuan dari keluarga kurang mampu agar bisa mendapatkan pelatihan keterampilan. Sally percaya bahwa memberdayakan perempuan adalah salah satu kunci untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Ia pun mulai berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan program ini. Namun, meski ia terus bergerak maju, Sally tidak bisa menghindari berbagai spekulasi yang terus berkembang di media sosial. Banyak yang mempertanyakan apakah ia bisa bertahan di posisi ini dalam jangka panjang, mengingat ia bukan bagian dari lingkungan politik sejak awal. Beberapa analis politik bahkan meragukan apakah ia bisa meninggalkan jejak yang berarti atau hanya akan menjadi bayang-bayang dalam pemerintahan suaminya. Di tengah perbedaan nasib mereka, baik Sally maupun Titik sebenarnya memiliki kesamaan, mereka sama-sama harus berjuang menghadapi ekspektasi publik. Sally harus membuktikan bahwa ia layak berada di posisi ini, sementara Titik harus berdamai dengan masa lalunya dan menentukan arah masa depannya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan roda kehidupan terus berputar. Titik mulai menyadari bahwa meskipun ia menyesal tidak bisa menjadi ibu negara, ia masih memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam caranya sendiri. Sementara itu, Sally terus melangkah, belajar, dan berusaha untuk menjadi sosok yang tidak hanya sekadar mendampingi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di tengah hiruk-pikuk politik dan pemerintahan yang terus berjalan, Titik Soeharto semakin sering menjadi bahan pembicaraan di kalangan pendukung Prabowo yang merasa bahwa ia seharusnya berada di sisi sang presiden. Beberapa loyalis cendana bahkan terang-terangan menyatakan bahwa Titik lebih layak dibanding Sally Ananda, mengingat pengalaman dan latar belakang politiknya. Namun, Titik tidak ingin terjebak dalam nostalgia atau angan-angan yang tak mungkin kembali. Ia menyadari bahwa Prabowo telah memilih jalannya sendiri, dan kini ia harus menentukan langkahnya sendiri pula. Meski hatinya masih menyisakan sedikit penyesalan, ia tahu bahwa kehidupan harus terus berjalan. Di sela-sela kegiatannya, Titik mulai lebih serius mempertimbangkan masa depannya di dunia politik. Beberapa elit partai mendekatinya, menawarkan berbagai peluang untuk kembali aktif di panggung nasional. Ada wacana bahwa ia bisa maju sebagai calon kepala daerah atau bahkan mempersiapkan diri untuk posisi yang lebih tinggi di pemerintahan mendatang. Namun, keputusan itu tidak mudah. Di satu sisi, ia ingin terus melanjutkan perjuangan politik keluarganya, tetapi di sisi lain, ia sadar bahwa zaman telah berubah. Dinamika politik tidak lagi sama seperti era Orde Baru, dan ia tidak bisa hanya mengandalkan nama besar keluarga Soeharto untuk mendapatkan dukungan rakyat. Sementara itu, Sally Ananda tetap menjalankan perannya dengan penuh dedikasi. Ia semakin nyaman dalam tugas-tugasnya, meski sesekali masih merasakan tekanan dari berbagai pihak. Program-program sosial yang ia jalankan mulai menunjukkan hasil, dan ia semakin diterima oleh masyarakat luas sebagai figur yang memiliki kontribusi nyata. Namun, perdebatan soal posisinya sebagai ibu negara tidak resmi masih belum usai. Ada yang menilai bahwa Sally hanya memanfaatkan statusnya sebagai istri wakil presiden untuk mendapatkan sorotan lebih, sementara yang lain memuji kesederhanaannya dan kemampuannya menyesuaikan diri dengan peran barunya. Di balik semua itu, Gibran tetap menjadi pendukung setia istrinya. Ia memahami betul bahwa posisi Sally tidaklah mudah, dan sebagai seorang suami,
ia berusaha sebisa mungkin untuk memberikan kenyamanan dan kepercayaan diri kepada Sally. Di sisi lain, Titik semakin sering merenung. Ia menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa menjadi ibu negara, ia masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan jejaknya sendiri di dunia politik. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ia benar-benar ingin kembali ke dunia yang penuh intrik dan persaingan itu? Di persimpangan jalan ini, Titik tahu bahwa ia harus segera mengambil keputusan. Apakah ia akan terus berada di belakang layar, ataukah ia akan maju kembali ke panggung politik dengan segala konsekuensinya? Yang jelas, satu hal yang tidak bisa ia pungkiri, kenangan dan bayangan tentang apa yang bisa terjadi jika ia masih bersama Prabowo akan selalu ada di dalam hatinya.